Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan apa itu PESDAL sumber daya terestrial atau darat. Langsung saja, PESDAL terestrial adalah sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, menampilkan, dan mengevaluasi informasi mengenai sumber daya alam dan kondisi lingkungan di wilayah daratan. Nah, di sini ada juga PESDAL adalah kerangka kerja holistik untuk mengelola dan memantau sumber daya alam, terestrial atau darat, mengintegrasikan visi jangka panjang dengan kondisi ekosistem saat ini. Visi menetapkan tujuan jangka panjang untuk berkelanjutan sumber daya darat. Ekosistem memahami fungsi, layanan, dan keterkaitan komponen ekosistem darat. Sumber daya alam, pengelolaan SDA seperti hutan, tanah, dan air secara bijaksana. Yang terakhir yaitu lahan. Lahan merencanaan dan penggunaan lahan yang efisien dan berkelanjutan. Selanjutnya, tujuan utama penerapan PESDAL. Penerapan PESDAL pada sumber daya darat bertujuan untuk mengembangkan atau mendukung pengelolaan sumber daya alam darat secara berkelanjutan dan efisien melalui pemanfaatan data spesial, mencapai keseimbangan antara pembangunan ekonomi, keadilan sosial, dan perlindungan lingkungan, yaitu dengan konservasi keanekaragaman hayati, yaitu melindungi flora, fauna, dan habitat alami di ekosistem darat, dan pemanfaatan berkelanjutan, memastikan sumber daya dimanfaatkan tanpa pengorbanan generasi mendatang, dan yang terakhir meningkatkan kesejahteraan pendukung mata pencarian manusia atau masyarakat yang bergantung pada sumber daya darat. Nah, di sini ada juga komponen fungsional PESDAL. Terdiri dari 3 komponen, yaitu yang bekerja secara sinergis atau mewujudkan pengelolaan yang terintegrasi, yaitu perencanaan strategi, implementasi teknologi, monitoring dan evaluasi, dan pengambilan keputusan terpadu. Dan selanjutnya, teknologi pendukung utama PESDAL. Teknologi memainkan peran krusial dalam pengumpulan data, analisis, dan visualisasi untuk pengambilan keputusan yang berbasis bukti, yaitu dengan penginderaan jauh, sistem informasi geografis, big data atau cloud computing. Selanjutnya, ada di sini jenis-jenis sumber daya terestrial yang dikelola. PESDAL mencakup berbagai sektor sumber daya darat yang saling berkaitan erat dalam konteks tata ruang Indonesia. Yang pertama yaitu ada sumber daya hutan, pengelolaan hutan berproduksi dan konservasi, pencegahan deforestasi dan reforestasi. Nah, sumber daya hutan ini banyak manfaatnya loh. Ada kekayaan alam di dalam hutan yang terdiri dari hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta manfaat ekologis seperti habitat bagi flora dan fauna, menyerap karbon, menghasilkan oksigen, dan menjaga keseimbangan siklus air. Hasil hutan kayu berproduksi yang berasal dari pohon seperti kayu untuk bahan bangunan, kertas, dan furnitur. Hasil hutan bukan kayu seperti rotan, bambu, getah, buah-buahan, madu, sagu, dan obat-obatan alami. Selanjutnya, sumber daya tanah, monitoring degradasi tanah, konservasi tanah dan air, serta meningkatkan kesuburan lahan pertanian. Sumber daya tanah, lapisan atas kerak bumi yang penting untuk menopang kehidupan manusia dan ekosistem. Tanah berfungsi sebagai media utama untuk pertanian, menyediakan nutrisi bagi tanaman, tempat tumbuh dan berkembangnya keanekaragaman hayati, seperti berbagai dasar fisik untuk membangun infrastruktur. Pengelolaan yang berkelanjutan sangat krusial untuk mencegah degradasi dan menjaga produktivitas untuk masa depan. Selanjutnya, air daratan atau air tanah dan sungai. Pengelolaan daerah aliran sungai, konservasi air tanah, dan mitigasi bencana hidrometeorologi. Air yang tersimpan di bawah permukaan tanah di dalam lapisan batuan atau tanah, sedangkan sumber daya air sungai adalah air yang mengalir di permukaan tanah.
Keduanya penting untuk kebutuhan manusia, namun air tanah berasal dari peresapan air hujan dan air sungai dari limpasan curah hujan, dengan air tanah yang umumnya memiliki kualitas lebih stabil dan kualitas yang lebih baik jika tidak tercemar. Manfaatnya itu untuk rumah tangga, industri, dan irigasi, terutama di daerah yang air permukaannya terbatas. Selanjutnya, pertanian dan pemukiman, yaitu perencanaan tata ruang berbasis DA, ketahanan pangan, dan pengembangan infrastruktur hijau, yaitu dengan pemanfaatan lahan, air, dan sumber daya hayati di dalam atau di sekitar kawasan tempat tinggal untuk kegiatan pertanian. Sedangkan di daerah pemukiman, fokusnya seringkali bergeser dari pertanian skala besar ke praktek yang lebih adaptif, seperti pertanian perkotaan atau pemanfaatan larangan. Menggunakan lahan sempit, ruang kosong di sekitar rumah, di atap, atau bahkan tembok dan pagar dapat dimanfaatkan untuk penanaman. Contohnya itu dengan menanam sayur, cabai, tomat, wortel, dan buah-buahan yang cocok ditanam di pekarangan karena siklus panennya yang relatif cepat dan kebutuhan lahan yang tidak terlalu luas. Yang terakhir yaitu jenis sumber daya terestrial yang dikelola, yaitu pertambangan, pengawasan operasi tambang, reklamasi lahan pasca tambang, dan jenis-jenis sumber daya pertambangan itu bahan galian energi seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Ada juga logam seperti emas, perak, tembaga, nikel, timah, biji besi, bauksit, dan aluminium. Dan bahan galian lainnya seperti balerang, intan, fosfat, gipsum, dan kaolin. Selanjutnya ada manfaat PESDAL di bidang terestrial, yaitu memantau perubahan lahan dan lingkungan secara berkala, menyediakan data spasial akurat untuk kebijakan tata ruang, meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya darat atau hutan, tanah, tambang, dan air, membantu mitigasi bencana alam seperti kebakaran hutan, longsor, dan kekeringan, mendukung pembangunan berkelanjutan berbasis data ilmiah. Nah, selanjutnya contoh implementasi PESDAL di Indonesia. Beberapa inisiatif di Indonesia telah mengadopsi prinsip-prinsip PESDAL untuk pengelolaan sumber daya darat yang lebih terpadu, seperti pengelolaan DAS terpadu, program konservasi dan rehabilitasi di daerah aliran sungai atau DAS kritis untuk menjaga fungsi hidrologi. Dan ada juga restorasi lahan gambut, yaitu supaya memulihkan ekosistem gambut untuk mitigasi kebakaran hutan dan emisi karbon. Yang terakhir, perhutanan sosial. Pemberian hak kelola hutan kepada masyarakat untuk mencapai keberlanjutan sosial dan ekologi. Selanjutnya tentang materi kita, yaitu tantangan dalam penerapan PESDAL. Meskipun penting, implementasi PESDAL di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan yang memerlukan solusi inovatif dan kolaboratif. Di sini ada 3 tantangan dalam PESDAL, yaitu fragmentasi kebijakan, kedua, kesenjangan data dan kapasitas, dan yang terakhir, konflik pemanfaatan lahan. Nah, yang terakhir materi kita yaitu langkah ke depan menguatkan komitmen. Keberhasilan PESDAL bergantung pada kolaborasi multi pihak dan penguatan kelembagaan untuk menjamin sumber daya terestrial dan berkelanjutan. Memperkuat PESDAL adalah investasi strategis untuk masa depan Indonesia. Memastikan bahwa kekayaan sumber daya darat kita dapat menopang kehidupan dan membangun yang adil.
check in.